Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa naha anit tafarruq wa tanazu fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal huluqil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina tawabat nufusuhum wa safat qulubuhum bakanu sadatal mansurin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TPNU di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan yang sangat spesial khususnya bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena memang bulan Ramadan ini sangat spesial bagi kita selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan, kalau betul-betul kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-a'malu mujtama'atun, bahwa seluruh amal-amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau al-a'malu mudha'afatun, amal ibadah kita ini dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu pahalanya sama dengan ibadah-ibadah yang wajib. Dan ibadah-ibadah wajib atau fardu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan berlipat-lipat, bahkan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Dan ini tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Oleh karena itulah mudah-mudahan ini menjadi motivasi terhadap diri kita masing-masing untuk meningkatkan intensitas ibadah kita, kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan yang hanya datang setahun sekali dan kini kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa puasa Ramadan ini pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, as-siyamu li wa ana ajzabi. Kata Allah, puasa itu adalah untukku dan akulah nanti yang akan memberi pahalanya langsung di hari kiamat. Jadi yang tahu berapa jumlah pahala puasa itu hanya Allah lah yang tahu. Inilah saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, ibadah puasa ini dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia antara seorang hamba, antara seorang yang sedang berpuasa kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di puasa ini termasuk hubungan khusus, hubungan spesial antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ibadah puasa ini juga termasuk ibadah yang relatif aman dengan penyakit ria. Kenapa tidak, saudara-saudara sekalian? Karena apa yang harus diriakan? Karena kalau ibadah yang lain, ibadah haji, ibadah umroh, sodako dan lain-lainnya, ini masih mungkin kena penyakit ria, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau ibadah puasa, rasanya sulit untuk kena penyakit ria. Kenapa? Karena tidak bisa kita membohongi diri kita sendiri. Istri kita bisa kita bohongi. Anak-anak kita bisa kita bohongi, orang di sekitar kita bisa kita bohongi. Kita bisa saja ngaku berpuasa, tapi pada hakikatnya sudah tidak berpuasa. Karena di siang harinya dia sudah membatalkan puasanya. Itu bisa saja terjadi. Tetapi ingatlah, diri orang yang berpuasa itu dan Allah tidak bisa dibohongi. Jadi yang tahu atau tidak apakah seseorang itu masih berpuasa atau tidak, yang tahu hanya adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah makanya
Ibadah puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka pahala puasanya pun sangat spesial, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa orang yang berpuasa atau orang yang saum, maka dia akan diberikan juga pintu surga yang sangat spesial, yang khusus, VIP. Kenapa tidak? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari Sahal radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, bahwa sesungguhnya bahwa di dalam sorga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu rayyan, yang dinamakan baginya adalah Rayyan. Jadi ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Dan ini nanti diberikan khusus bagi orang yang ahli puasa. Puasa yang mana? Bukan hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sudah of course pasti karena hukumnya wajib. Setiap orang yang memenuhi syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tapi orang yang senang, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa bulan purnama tanggal 13, 14, 15, ini puasanya Rasulullah SAW, puasa umatnya Nabi Daud, dan puasa sunnah yang lain dia kerjakan dengan baik karena Allah, maka dia akan mendapat pintu yang spesial, pintu sorga, yaitu namanya Ar-Rayyan. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, nama pintunya diambil dengan ibadah yang dia lakukan. Seperti orang yang ahli sholat, dia akan masuk surga melalui babus sholah. Orang yang ahli sodakoh, dia akan masuk surga melalui pintu sodakoh. Tapi tidak demikian dengan orang yang berpuasa, dia pintu surganya khusus, namanya itu Ar-Rayyan. Apa itu Rayyan? Rayyan ini mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah sesuatu yang luas atau lega. Barang siapa yang memasuki pintu surga yang namanya Rayyan, dia akan merasakan luas yang luar biasa. Dia merasa lapang yang luar biasa, lega yang luar biasa, baik hatinya, baik situasinya. Ya tentunya ini sangat menyenangkan. Kita juga senang kalau kita ini punya rumah yang luas. Kita senang kalau punya kamar yang luas. Kita senang kalau punya majelis yang luas. Kita juga senang kalau punya masjid yang luas. Dan seterusnya, saudara-saudara. Dan ini nanti akan dirasakan oleh orang yang memasuki pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Dia akan merasakan keluasan dan kelegaan. Yang kedua, Ar-Rayyan bisa juga diartikan sesuatu yang menyegarkan. Siapapun yang memasuki pintu surga ini, dia akan merasa segar, dia akan merasa nyaman. Ya, walaupun dia layu, dia loyo, begitu masuk pintu surga yang namanya Rayyan, dia akan merasakan segar yang luar biasa. Dan yang ketiga, ada yang mengartikan bahwa Rayyan adalah sesuatu yang tidak pernah haus dan dahaga. Siapapun yang masuk pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, dia akan merasakan kepuasan, haus itu hilang selama-lamanya, ya. Rasa dahaga itu akan sekejap lenyap pada saat itu juga. Kenapa? Karena orang yang sudah berpuasa ini sudah merasakan haus dan dahaga atau dahaga di dunia. Dia mempertahankan hausnya. Bahkan mempertahankan haus itu lebih terasa daripada lapar. Dan itu dia rela mempertahankan rasa hausnya di dunia. Di Indonesia ini kurang lebih sekitar 13 jam lebih. Kalau di Saudi diperkirakan kalau musim panas sampai 14 jam. Kalau di Rusia itu sampai 18 jam. Di Eropa rata-rata sampai 20 jam. Anda bisa bayangkan. Tapi itu semuanya dia menahan lapar dan haus atau dahaga di dunia karena Allah. Maka nanti dia begitu masuk pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, lenyaplah seluruh rasa dahaga. Dia akan merasakan dia nanti
itu kenikmatan ya yang luar biasa, yang dimana rasa haus dan haga itu akan hilang selama-lamanya. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat meraih pintu surga yang spesial ini, yaitu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, akan masuk nanti orang-orang yang berpuasa itu. Jadi orang-orang yang suka berpuasa nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, masuk seluruhnya itu melalui pintu spesial ini yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang masuk salah seorang pun daripada selain orang-orang berpuasa di pintu Ar-Rayyan ini, saudara-saudara sekalian. Wa yuqalu, kemudian dipanggil itu orang-orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, ayo sini masuk, masuk. Nah, pintu surga sudah terbuka lebar. Payakuluna la yadkhulu minhu ahadun ghairum. Payakumuna, mereka semuanya berdiri berbaris. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk satupun selain daripada mereka orang yang ahli puasa. Fa iza dakhalu, kemudian apabila mereka sudah masuk semuanya, ugliqa, maka tertutuplah itu pintu Rayyan, lam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang masuk satupun dari mereka itu. Subhanallah, luar biasa. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin yang sudah sangat masyhur, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dari negeri Nawa, ya dari Syria, ya apa namanya, hadis ini insyaallah sahih ya, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, memotivasi kita, kita agar bersungguh-sungguh meraih apa namanya, pintu surga yang spesial itu Ar-Rayyan di bulan Ramadan ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan kita dengan sebaik mungkin, baik yang wajib maupun sunnah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.